Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jaminan. Saudara, Allah memberikan jaminan bagi siapapun untuk beroleh hidup yang kekal. Hal itu dinyatakan dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Demikian, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, dari ayat ini, kita tahu bahwa jaminan hidup kekal itu ketika kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Itu berarti mengenal Allah saja atau Kristus saja belumlah cukup. Kalau mau beroleh hidup yang kekal, tidak bisa tidak, kita harus mengenal kedua-duanya. Itu sudah paket, saudara. Ini penting karena banyak orang mau mengenal Allah tetapi menolak Yesus, atau sebaliknya Yesus dijadikan segalanya dan melupakan Allah yang adalah Bapanya. Itu tidak benar, karena Allah yaitu Bapa itu adalah pribadi yang tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Keduanya satu, dalam arti memiliki hakikat yang sama. Itulah kenapa dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan Tuhan Yesus, saudara. Kata satu di sini bukan berarti Yesus itu Bapa dan Bapa itu Yesus. Bukan, saudara. Tetapi maksudnya satu adalah satu hakikat, yang artinya memiliki sifat dan kehendak yang sama. Mereka juga ada dalam satu lembaga yang sama, yaitu lembaga ilahi yang namanya Elohim. Jadi Bapa dan Yesus Kristus itu dua pribadi yang berbeda. Kalau kita teliti membaca Alkitab, sejak awal penciptaan saja, sebenarnya kita sudah bisa mendeteksi, sudah bisa tahu bahwa Allah Bapa dan Kristus Yesus atau Allah Putra itu dua pribadi. Coba perhatikan Kejadian 1 ayat 26, di mana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kata Allah dalam teks aslinya adalah Elohim. Seperti saya katakan di atas, Elohim itu lembaga ilahi, di mana di dalamnya ada Allah Bapa dan Allah Putra. Elohim sendiri itu bentuknya jamak, di mana bentuk tunggalnya adalah El. Juga dalam ayat di atas dipakai kata kita, bukan aku. Baiklah kita, bukan baiklah aku. Jadi kalau memang Allah Bapa itu pribadi yang sama dengan Allah Putra, pasti tidak akan dituliskan dengan kata kita, tetapi aku. Tetapi kan faktanya dipakai kata kita. Baiklah kita. Jadi jelas bukan, saudara? Maka kita harus mengenal kedua pribadi itu masing-masing dengan benar. Berbicara mengenal Allah tentu tidak mudah, mengingat Allah itu roh adanya. Yohanes 4 ayat 24. Itulah sebabnya Dia mengutus putranya,
yaitu Kristus Yesus, untuk datang ke dalam dunia, supaya melalui dirinya, melalui pribadinya, orang percaya bisa mengenal Dia, bisa mengenal Allah. Jadi dengan mengenal Yesus, sejatinya kita sudah mengenal Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, demikian, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bapak, Ibu, Saudara, dengan demikian kita sekarang jadi tahu, meskipun Bapa itu tidak kelihatan, kita bisa mengenalnya melalui pribadi Kristus, saudara. Bagi murid Yesus generasi pertama, tentu tidak sukar untuk mengenal Yesus, karena memang secara fisik Yesus ada bersama-sama mereka. Kemana Yesus pergi, para muridnya mengikuti. Apapun yang Yesus lakukan, mereka tahu dengan mata kepala sendiri. Tidak hanya itu, ketika Yesus mengalami berbagai penolakan, ancaman hendak dibunuh, dianiaya, mereka juga ikut gemetar dan ketakutan. Para murid Yesus pada waktu itu benar-benar mengalami Yesus. Dan apa yang diteladankan Yesus benar-benar sampai tertancap di hati mereka, serta terperagakan melalui hidup mereka. Mereka jadi begitu militan, berani kehilangan apapun, bahkan nyawa mereka, tidak mereka sayangkan. Kalau cuma di penjara saja belum seberapa. Ada yang sampai dirajam batu, digoreng, disiksa dengan diseret oleh kuda. Bahkan sampai ada yang mati disalib dengan cara terbalik. Kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa mereka memiliki keberanian seperti itu? Karena mereka mengenal Kristus Yesus dan Allah Bapa dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara yang sudah menjadi orang Kristen, bahkan ada yang sejak lahir? Juga saya yang hamba Tuhan, juga hamba Tuhan lainnya. Apakah kita semua juga sudah mengenal Allah dan juga sudah mengenal Yesus dengan benar? Itu pertanyaan penting, saudara. Karena itu merupakan jaminan untuk nasib kekal kita. Kita akan beroleh hidup kekal kalau kita mengenal mereka dengan benar. Ya, begitu, saudara. Jadi Kristen, ke gereja atau jadi pelayan jemaat, bahkan pendeta, itu bukan jaminan. Sangat jelas. Tadi dikatakan jaminannya adalah pengenalan akan Allah. Kalau jujur, saudara, kebanyakan kita itu belum mengenal Allah, melainkan baru sekedar tahu. Baru memiliki pengetahuan tentang Allah dan tentang Kristus. Tahu sama mengenal itu beda, saudara. Tahu itu hanya memiliki pengetahuan di dalam pikiran. Sedangkan mengenal itu menyangkut relasi yang dibuktikan adanya perbuatan atau tindakan. Orang yang hanya tahu tidak mungkin melakukan apa-apa, dan orang seperti ini sebenarnya tidak memiliki jaminan hidup kekal, walaupun Kristen. Sebaliknya, orang yang mengenal Allah, yang ditandai dengan mengenal Kristus, pasti akan berbuat seperti yang Yesus contohkan. Hidupnya pasti seperti Yesus, meneladani Dia seperti murid-murid generasi pertama. Dan itulah baru merupakan jaminan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara,
Jangan hanya tahu, tapi miliki pengenalan akan Kristus, dan hiduplah seperti Dia, supaya kelak bisa beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.